Ya, hari ini tanggal 11 ya. Saya punya berita nih. Sebenarnya berita ini udah lama ya, dari bulan Maret. Cuman kemarin ada pengupdatean dari menteri ini ya. Apa namanya? Menteri siapa ini? Staf khusus dari staf khusus. Staf khususnya Menteri BUMN ya, Arya Sinulinga. Jadi, tapi sebelumnya ini kan ini hanya pandangan saya aja ya. Jadi nggak maksud apa-apalah gitu. Ini hanya pandangan aja. Terus sebagai media informasi aja, saya juga ngambil ngutip dari kompas.com ya. Jadi apapun isi beritanya ya saya hanya membacakannya aja dan kita akan cek saham-sahamnya ya. Saya bacakan aja ya. Jakarta Kompas.com, Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN menargetkan peleburan 7 BUMN karya menjadi 3 perusahaan bakal rampung pada September 2024. Jadi kemungkinan September mungkin udah rampung ya. Terus saat ini konsolidasi masih terus dilakukan antar perusahaan. Jadi sekarang lagi konsolidasi, antaranya ada 7 BUMN karya terdiri dari PT Waskita Karya, Hutama Karya, Nidya Karya, Berantas Abipraya, Adikarya, Wijaya Karya Persero, dan Pembangunan Perumahan atau PTPP. September kita tunggu saja, itu sudah semua, mudah-mudahan semua BUMN karya, ujar staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga di Gedung HK Tower ya. Secara rinci nanti Waskita Karya dilebur ke Hutama Karya, lalu Nindya Karya dan Berantas Abipraya akan dilebur ke Adikarya. Kemudian Wijaya Karya akan dilebur ke PTPP. Arya mengatakan saat ini konsolidasi keuangan dan aset antara BUMN karya tersebut sedang diproses. Ia bilang, dengan adanya penggabungan ini maka setiap BUMN karya memiliki fokus bisnis yang berbeda antara satu sama yang lainnya. Nah, spesialis dengan demikian tidak ada saingan atau perebutan proyek antara BUMN. Jadi mungkin nanti biar nggak rebut-rebutan proyek ya. Jadi antara BUMN itu nggak ada tanding tender-tender lagi, nggak banting-banting harga lagi, tambah Arya. Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir pernah mengatakan bahwa BUMN karya akan dibarengi dengan klasifikasi proyek-proyek yang digarap perusahaan-perusahaan karya tersebut. Tujuannya untuk mendorong masing-masing BUMN karya fokus pada lini bisnis tertentu. Hutama Karya dan Waskita Karya akan fokus menggarap proyek jalan tol, non-tol, institusional building, dan hunian komersial. Lalu Adikarya, Nidya Karya, dan Berantas Abipraya akan fokus ke proyek air, rel, dan beberapa konteks lainnya. Sementara Wijaya Karya dan PTPP akan fokus pada proyek pelabuhan, bandara, hunian atau perumahan, serta engineering, procurement ya, construction, EPC. Nah, itulah pokoknya. Jadi yang kami lakukan sebenarnya konsolidasi sekaligus penyehatan. Ya mudah-mudahan nanti dengan digabungnya menjadi sehat ya. Dulu beritanya tanggal 19 bulan Maret ya. Nah sekarang diupdate lagi tanggal 7 bulan April. Nah ini ada beberapa sahamnya yang emang ada beberapa perusahaan yang udah TBK ya, artinya udah masuk ke bursa saham. Terus kita itu akan cek nih satu mungkin Waskita Karya ya. Waskita Karya dengan kode sahamnya WSKT, Waskita Karya Persero TBK. Disuspend ya. Dia disuspend. Udah kalau disuspend ya udahlah, teman-teman yang punya harga saham ini tinggal nunggu aja lah, tinggal nunggu bagaimana kelanjutannya ya. Mudah-mudahan September ini ada kabar baiknya ya. Lihat di PKPU juga, mudah-mudahan kalau nggak salah udah dibuka itunya surat permohonan penundaan pembayaran hutangnya udah disetujui deh kalau nggak salah. Tapi lihat aja lah ya, ini lihat laporan keuangannya benar-benar rugi. Kalau penghasilannya mah ada sebenarnya, cuma kenapa rugi ya nggak tahu lah ya. Yang kedua kita cek Adikarya ya. Adikarya kita lihat gimana sahamnya. Adikarya tidak ada tanda ya, tidak ada tanda tatoan kuning ataupun merah. Kita lihat secara statistik aja ya, cepet-cepetan aja ya.
2024-nya bagus tuh, ada peningkatan ya. Jadi Waskita Karya 2023 cuma naik sedikit, cuman ya untunglah 2 miliar ya dibanding dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Apalagi kuartal 4-nya bagus. Harga sahamnya sekarang berapa? 224 ya, minus 5%. Kalau lihat kita dari 3 tahunan, coba lihat 3 tahunan, dia downtrend ya, kita lihat 5 tahunan downtrend ya, belum ada arah untuk uptrend. Lihat dari sini ya, ini pairnya bagus nih, 8 nih, cuman ya sekarang kan lagi ada gonjang-ganjing, jadi ya book value juga 0,2 rata-rata seperti itu. Kita lihat EPS nya ada, ROE-nya, lihat ROE-nya cuma kecil, ROE-nya ya, dia bagian dividen terakhir 2020 18 perak. Kita tidak akan menghitung harga wajar, hanya melihat perkembangannya. Yang pertama, yang Waskita Karya disuspend, Adikarya masih ada pergerakan ya, walaupun harganya sekarang 224 udah under value dan pairnya juga bagus. Kita lihat ini lagi yang lain. Wijaya Karya, Wijaya Karya ya, belum ada tanda-tanda tato ya. Lihat di finansial di apa namanya, lihat di ininya dulu deh, statistiknya. Harganya sekarang 145. Ini mendapatkan kerugian ya, jadi saham Wika rugi ya, tapi kemarin ada naik nih. Kalau saham-saham BUMN sebenarnya mah yang menggerakkan bukan pemerintah ya, bandar-bandar tertentu. Jadi kalau istilahnya ada pergerakan ya biasanya dari market maker yang berani aja gitu, karena ini berhubungan dengan plat merah. Tapi plat merah juga kalau untung mah ya untung aja, kalau siapapun yang menggerakkan ya tergantung ya. Oh, sempat di suspend ya, baru ada isian lagi nih. Baru sempat di suspend langsung pung, langsung turun ya. Ya, disuspend. Kayaknya masuk ke PPK deh ini ya, Wika itu ya. Saya masuk ke PPK deh. Iya, PPK, masuk ke PPK kali ini. Iya, masuk ke PPK ini mah nih. Papan pemantauan khusus. Jadi penasaran saya, coba deh kita lihat di PPK, masuk PPK nggak ya, sampai santai aja ya, malam minggu lah soalnya. Kita masuk ke perusahaan tercatat, kenapa bangsa saya, tapi di situ nggak ada tandanya ya, nggak ada tandanya. Cari perusahaan Wika ya, nggak ada, tapi nggak ada tapi nggak ada Wika. Aman berarti ya. Oh, saya melihat di HSI. Salah saya. Harusnya di sini, lihat di sini nih. sorry bro, nggak masuk bro, nggak ada. Saya ngelihatnya kok ini IAS gitu ternyata. Kacau saya nih, kurang teliti, kurang teliti ya. Ada tuh apa namanya, istilahnya isiannya ada ya, isiannya ada ya, isiannya ada, jadi santai aja lah. Ini juga tipis. Kita lihat di lukisan market makernya. Pengen tahu deh kalau saham-saham seperti ini teh
Diakumulasi apa enggak sih? Oh enggak, ini lagi turunin nih, walaupun ada Raigi isu, cuman iya sempat di suspend juga nih, sama kayaknya nih. Ya kosong soalnya nih. Lama juga di suspend, 1 2 3 4 5 sampai 5 bulan di suspendnya ya. Pasti suspend langsung diturunin. Biarin dah. Dan ini banyak buangan antara foreign sama bandar lokal juga banyak kebuang, jadi gak usah berharap banyak. Nanti kalau udah gocap baru saya akan bahas lagi. Terus yang ketiga adalah apa tadi? Wika tadi udah kayak Wijaya Karya ya. Adikarya ya. Adikarya. Adikarya nih. Adikarya. Adikarya kita lihat, Adikarya masih normal, masih dibuka ya, belum ada apa-apanya. Ini pembuangannya banyak banget nih, foreign juga ngebuang, bandar lokal juga membuang ya. Jadilah ini karena masa ketakutan ya akhirnya ngebuang. Cuman biasanya kalau ketakutan juga kalau bandarnya niat ya atau enggak foreign niat, dia suka nampung. Kalau ini enggak, sama sekali enggak, ini enggak nampung ini. Cuma di sini doang dia ngangkat sekali yang paling tinggi itu ya. Kita nggak usah ngelihat dari kanda-kanda terlalu lama, dari pembuangan ini aja udah ketahuan dia mau ke berapa ya. Tunggu aja di 50 atau enggak 50, sorry. Mungkin nanti tunggu sampai si poren atau enggak bandar volume akumulasi lagi ya, karena kadang-kadang kalau bandar ini kan yang menggerakkan bukan yang punya emiten ya. Soalnya yang punya emiten kan negara itu kalau mau ngejual barang itu ataupun membeli ya mereka harus ada rapat di DPR ya, atau dengan pokoknya banyak ribet lah, pokoknya ngeluarin barang aja kalau plat merah mah ya. Makanya ini yang ngatur harganya ya market maker biasa, seperti biasa aja sebenarnya ya. Malahan diuntungkannya ya yang punya emiten nggak bakalan bisa ngejual gitu. Kalaupun ngejual pasti ada tandanya, ada berita pasti gitu ya. Ya seperti itu. Tunggu aja, kalau mau yang nyangkut ya tunggu aja lah. Kalau yang mau beli ya usahakan nanti bulan September aja setelah penggabungan. Terus yang ke ininya PTPP ya, PTPP. Saya pernah beli di PTPP nih, pernah nyangkut di 1000. Cuman dia pas turun saya biarin aja karena saya yakin gitu kan dia kan bagi-bagi dividen ya. Tadi dulu itu saya pengen ngambil dividennya gitu kan, ternyata ya amsong turun dalam, tapi akhirnya diangkat lagi. Saya bisa untung sekitar berapa persen lah gitu, lumayan lah. Karena saya tuh kalau di saham-saham yang dulu mah kan agak bagus ya, lumayan ya dibagi dividen juga ya. Karena sekarang aja ini jadi banyak ada gonjang ganjing ya, akhirnya saya nggak masuk lagi walaupun harga udah 382. Saya nggak mau masuk karena kenapa ya, karena gonjang ganjing ini aja gitu berita. Saya masih melihat juga PTPP pasti saya beli kalau dia udah menyentuh si bandar volume sama si foreign itu akumulasi secara masif, baru saya mau gitu kan. Kalau enggak lah. Tapi kalau dari candle mas ini mau ke sini sebenarnya nih, karena cuma kapan ya kita tidak akan pernah tahu. Cuman dari isian bandar sama foreign dia nggak ada ya. Jadi seperti itu teman-teman kondisi dari saham-saham yang akan dilebur ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang punya di saham ini. Kalaupun ada yang punya ya, kalau PTPP sih walaupun apa namanya, kita coba lihat deh PTPP ya. Penasaran juga saya ini PTPP. Kalau kayak PTPP ya masih inilah gitu ya, masih apa namanya, coba lihat di statistiknya ya. Ya masih ada keuntungannya walaupun kecil-kecil gitu kan. Oh bagus, malah PTPP bagus nih ya, PTPP bagus sebenarnya nih. Ini juga pairnya bagus, cuman sayang aja tadi saya lihat si PBB nya pasti di bawah lah. ROI-nya coba ROI-nya kurang bagus. Cuman dari net income-nya udah bagus ya, lebih besar daripada tahun sebelumnya. Revenue-nya juga ada peningkatan ya.
Ini saham BUMN itu rata-rata pasti bagi dividen. Cuman ini kenapa nggak ada ya? Karena kemarin rugi kali ya. Coba saya cek terakhir. Saya tuh sempat beli apa namanya PTPP itu. Saya udah dapat dividennya dan dapat gennya juga gitu. Malahan saya nyangkut, cuman saya biarkan karena saya masih percaya waktu itu ya. Oh iya, terakhir tahun 2020 nih. Saya juga beli udah lama sebenarnya ya. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan PTPP ini ada isian dari bandar sama apa namanya sama foreign ya. Tapi kalau melihat beritanya ya mendingan tunggu aja sampai September lah. Kadang-kadang di pertengahan sebelum bulan September nanti ada berita lagi. Makanya kepastiannya nanti di bulan September. Baik, segitu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada yang nyangkut di saham-saham ini. Segitu aja. Selamat berakhir pekan dan salam sehat selalu. Ciao.